satu sayapnya malaikat itu bisa menutup masyriq sampai maghrib. Bagaimana kalau wa innal malaikata, para malaikat yang tidak terukur jumlahnya, memayungi siapapun yang menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ridho bima yasna, karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh santri-santri yang menuntut ilmu. Amin. Luar biasa betul. Ini betul kedudukan thalibul ilmi. Wong sugih boten ukuran, nggih. Paling sing mayungi sapa? Sing mayungi lah paling hatta pejabat, sing mayungi lah paling sinten, polisi dikawal. Paling sing ngawal polisi. Kalau presiden ya pas pampres lah. Itu kan sudah istimewanya kehidupan di dunia. Kalau raja ya pengawal raja lah, zaman dulu katakan, ya kan. Tapi kalau santri walaupun kelihatannya penuh delewer kayak gini, sing mayu malaikat orang. Ini karena ada sing besok gede-gede dan ngomong kalau masih ngerti. Ya, sini-sini delewer besok sudah di pejabat. Jadi ya agama Gusti Allah pada pesantren di satu gede-gede kayak mesti dibangun, betul ngertos dulu. Ya. Wa innal alima la yastaghfirul malaikata la yastaghfiru lahu man fis samawati wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma. Nah iki si santri dipayungi malaikat. Engko lek wis dadi alim, wong alim. La yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitan fi jawfil ma. Engko lek wis dadi wong alim niku ketoke nek ora sugih mboten ana regane. Tapi yo lek saged kalih-kalih yo langkung sewa. Mok kudu ana bondo iku ning tangan ampun sampe ning ati nggih. Bondo niku ning tangan ampun sampe ning ati. Mergane Kanjeng Nabi nate dawuh, "Lau ta'dilu dunya wa ma fiha janaha ba'udatin masaqallahu kafiran syarbata ma'in." Lamun bondo donya salam donya kayak zaman Nabi Adam sampai ke zaman kiamat, minal masyriq sampai dari donya wetan sampai donya kulon, bondone dikumpulke dadi siji. Iku kok di sisi Allah timbangannya luwih berharga ketimbang suwiwine nyamuk. Masaqallahu syarbata ma'in, masaqallahu kafiran syarbata ma'in. Yang dene Gusti Allah bakal ngei unjukan wong kafir sekepun. Jadi harta benda yang di sisi manusia di mata kula panjenengan istimewa itu taruh di tangan. Karena itu sebenarnya di mata Allah semuanya. Jangankan sekedar satu mobil Velfire, Alphard atau Range Rover atau Lexus, jangankan cuma itu. Minal masyriq wal maghrib kan zaman Nabi Adam sekarang tekan kiamat gunungnya dikumpulkan masih ono piro, mobil ono piro, permatane ono piro, dikumpulkan itu nek ditimbang para ya. Gedung mewahnya ada berapa kalau diuangkan, itu kalau ditimbang di sisi Allah, andai timbangannya dengan suwibine nyamuk, kertas nyamuk, beruntung nyamuk, suwibine jaringan sakit nepotnya kali betul, lagi kawur, ya, perlu dicekil susul terus apa kawur. Dunia saisi ini nggak ditimbang kalau suwibine nyamuk, luwih andaikan luwih abot suwibine nyamuk. Bagi Allah, masaqallahu kafiran syarbata ma'in. Yang tidak Gusti Allah gak akan memberi seteguk minum pun bagi orang kafir yang tidak mau iman kepada Allah. Kok sampai orang kafir dikasih banyak dunia kelihatannya? Kita orang Islam dikasih sederhana, kenapa? Di antara jawabannya adalah karena kita akan diberi yang lebih istimewa, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Langsung betul. Ada seorang imam besar, Imam Malik kalau tidak salah, ditanya. Imam Malik ini ulama yang alim, yang kaya. Orang alim, dia juga kaya. Ketemu di pasar sama orang Yahudi, berarti kan kafir nih, orang Yahudi, bukan Islam, bukan iman kalian Muslim. Ketemu orang Yahudi tapi melarang. Kerjanya nang pasar belepotan, betul minyak, tukang mikul, tukang gongkok melarang. Tukang nyabu pasar itu kayak melarang. Imam Malik wong sugih. Ditanya Imam Malik, "Ya Imam, bagaimana dengan sabda nabimu? Nabimu mengatakan kalau dunia itu katanya sijnul mukmin wa jannatul kafir. Penjarane wong mukmin, swargane wong kafir. Jarine donya iki penjarane wong mukmin,
Suwargane wong kafir. Jarine donya Imam Malik sugih, dene wong kafir melarat. Jarine donya ki penjarane jenengan wong mukmin. Suwargaku sing wong kafir jarine. Lah opo iki sing disebut penjara, sing disebut swarga? Jenengan jarine penjara sugih boten ukuran. Uripe mewah, tumpawane mewah, bajune mewah. Aku sing jarine ning swarga, klambine kotor, cupang-camping, tambal-tambalan apa meneh numpak mobil mewah. Mobil orang mewah berak duwe, mungkin mak embe kurang. Endi sing disebut swarga? Jarine swarganya itu swargane wong kafir. Ini kalau jenengan di hati ada pertanyaan, kenapa orang kafir itu lebih kaya? Tadi satu, karena harta benda itu tidak ada nilainya di sisi Allah, bahkan tidak lebih berharga dari sayapnya nyamuk di sisinya Allah. Pak Ustadz ini mengajarkan malas kerja, enggak. Sampean kerja sing temenanan bangun pondok, tapi bondone ning tangan, aja ning ati. Nek bondo ning ati sampean ra sugih kok kedalan bondo wae. Sugih ora tapi kedalan bondo nek iku kerjane bondo ning ati. Tapi nek bondo ning tangan sampean mesti sugih rata-rata. Paling ora duwe. Tapi ora tekan ati. Wong kafir ya Imam, lah iki ki opo jarene donya ki surgane wong kafir, penjarane panjenengan. Jenengan ning penjara kok iso uripe penak kados niki, jarene penjara kok uripe mewah, segalanya punya, ilmu punya, harta benda punya. Aku jarene ning swarga ra duwe kaya iki, rekoso nemen tiap dina ning turu kudanan kepanasan, begini kadang menawani kepanasan ra kena rasane. Jawabnya Imam, semua yang saya rasakan saat ini daripada nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ilmu, dari harta benda, dari kesehatan, dari rumah mewah, dari kekayaan sawah, ladang, peternakan, mobil mewah, rumah-rumah yang banyak, perdagangan yang besar, semua ini kalau dibandingkan pahala yang akan Allah berikan kepada orang mukmin di surga, belum ada apa-apanya. Maka ini seperti masih di penjara dibanding pahala yang akan didapat nanti ketika di surga. Gitu ya. Lah terus kula pripun ya Imam? Sampean masih urip rekoso. Awan kepanasan bengi kudanan kanthi senur ana seliput lek turu nggih maam lawe paling tempe paling sawang wis ra genah rasane. Apa meneh iso numpak mobil mewah. Uripe baju cumpang-camping iki senajan rekosone kados niki iki tetep suwarga bagine sampean dibanding besok bakal lebih rokok. Waliyadzubillah min ya. Jadi orang-orang kafir yang sekarang mereka seperti mewah itu, ya nggak perlu kita iri. Mereka memang 24 jam hidupnya untuk cari uang. Kalau kita kan dibagi-bagi, ya kan? Yang kedua, uang itu ada hisabnya. Uang itu akan ada hisabnya yang sangat luar biasa. Allah itu tahu orang ini kalau dikasih harta banyak, maka dia akan lalai kepada Allah, maka dia ganti harta sedang-sedang. Orang ini kalau dikasih sedang-sedang, kalau dikasih miskin, maka justru akan durhaka, akan berani kepada Allah, maka dikasih kaya. Allah yang lebih tahu tentang keadaan kita. Makanya kita diberi yang pas porsinya buat kita. Itu ada hadis yang berbunyi begitu, benar sama benar. Ya. Jadi nggak usah menghiraukan itu. Ganjaran yang akan Allah berikan tetap akan lebih istimewa. Toh kita nggak pernah ada yang kelaparan. Ada dari orang Islam yang kelaparan sampai besok dibebon telur dan lain sebagainya, kan nggak ada. Tetap Allah jamin kan rezekinya. Nah begitu. Justru itu ya. Jadi saya kasih semangat. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fil jawfil ma. Nanti sampai semua ketika sudah menjadi orang alim akan dimintakan ampunan oleh semua penduduk langit. Jadi dia itu gak ada titelnya, gak ada LC, gak ada MA, gak ada doktor, gak ada profesor. Tapi titelnya kiai itu diabadikan oleh penduduk langit. Apa kata baginda Nabi? Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi. Orang alim itu akan dimintakan ampunan istighfar oleh semua penduduk langit, semua penduduk bumi. Wal hitanu fi jawfil ma, sampai ikan yang ada di dalamnya lautan pun memintakan ampunan kepada orang alim. Ini derajat yang luar biasa bagi orang alim yang Allah berikan. Wa inna fadlal alimi 'alal abidi 'alal 'abidi kafadli al-qamari 'ala sa'iril kawakib. Lanjut bagi Nabi melanjutkan keutamaannya orang alim
dengan orang yang ahli ibadah tok tapi tidak alim. Makanya ada apa mana yang seorang ahli ibadah orang alim sisa tetean guys. Ada orang ahli ibadah siang puasa malamnya sholat malam baca Quran terus zikir terus dan tidak pernah menyakiti orang lain bersedekah terus tapi dia nggak alim ahli ibadah tok. Yang satunya orang alim sholat 5 waktu habis sholat 5 waktu duduk ngajar anak-anak kecil ini dengan ilmu yang disampaikan oleh baginda Nabi diajar. Lebih utama mana? Kata baginda Nabi, inna fadlal alimi alladhi yusallil maktubah thumma yajlis fa yu'allimun nas kafadli ala al-abidi alladhi yasumun nahar wa yaqumul lail kafadli ala adnakum. Keutamaan orang alim yang sholat 5 waktu kemudian duduk mengajar santri-santri lebih utama bagikan keutamaanku sebagaimana keutamaanku dibanding yang paling rendah daripada kalian semua umatnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini padahal perbandingannya orang alim versus orang ahli ibadah, Pak. Orang alim yang mengamalkan ilmunya yang sholat yang takwa versus orang ahli ibadah puasa siang bangun malam ahli sedekah ahli zikir tidak pernah menyakiti orang. Itu masih kafadli ala asairi adraku paling rendah sebagaimana keutamaan Rasulullah dibanding dengan paling rendah-rendahnya umatnya Rasulullah. Apalagi orang alim dibanding dengan orang yang tidak ahli ibadah, Pak. Ya lebih mana ya? Beda sama usubur bor. Semua atur ya kan? Itu kalau dibandingnya dengan yang tidak ahli ibadah. Kata Rasulullah, wa inna fadlal alim 'alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang alim dibanding dengan orang yang ahli ibadah laksana bulan purnama dibanding bintang-bintang di langitan. Bintang itu ketok cilik atau ketok agung, Pak? Cilik gede kan? Saumpama bintang itu masih ciluru tok kira-kira indah nang mboten. Kan indah gara-gara akeh. Kalau dia cuma satu nggak ada nilainya kan? Tapi bulan purnama walaupun satu indah mboten. Betul ukuran indahnya ya kan? Sampai mau nanti ketika lagi ngerayu bojone sing ngambek masya Allah wajahmu cantik hari ini begitu nampak mempesona laksana bulan purnama. Ya pasti kan bulan purnama. Masa laksana srengenge kan ya malah angel silur daripada ya. Bulan purnama itu tetap sebuah simbol keindahan. Ya benar. Ya, orang alim yang dibanding dengan orang ahli ibadah kata baginda Nabi kafadril qamari lailatal badri ala sa'iril kawakib. Sebagaimana keindahannya bulan purnama dibanding dengan bintang-bintang yang lain. Wa innal ulama warathatul anbiya, sesungguhnya ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya, sesungguhnya para nabi itu lam yuwarithu dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan dirham harta benda. Ulama itu pewaris para nabi berulama. Nabi itu gak ono sing dedel. Jadi saat ini ada nasihat. Panjenengan dua anak telu sing paling cerdas kudune sing ditekeke dene ulama. Mergo nek ulama niku pewarise para nabi. Nabi itu duwe sifat zakah, fatonah, amanah. Kira mboten. Nabi itu mesti duwe sifat zakah. Apa fatonah? Cerdas, ya kan? Amanah. Tabligh. Mesti duwe sifat kados niku. Nek sing dua anak telu sing siji pinter dene dokter. Sing ora setengah sing nomor loro mending sedeng-sedeng dene guru. Sing paling bodho seluruh bodho dene pondok. Piye carane ulama warasatul anbiya? Piye carane ulama bisa menjadi pewaris para nabi? Gimana betul? Ya, jadi settingan pikiran kita pun perlu disetting sebenarnya. Ya, ketika kita punya anak 3, maka yang paling berkualitas lah yang dia dikader sebagai pewarisnya para nabi. Karena innal anbiya, innal ulama warathatul anbiya. Wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan harta benda. Wa inna mawarrathul ilma, hanya mereka itu mewariskan ilmu. Faman akhadha bihi faqad akhadha bihaddin wafir. Siapa orang yang mengambil ilmunya Rasulullah, faqad akhadha bihaddin wafir, maka sungguh dia telah mengambil bagian yang sempurna. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini jadikan oleh Allah orang-orang yang bisa mengambil hikmah, mengambil tauladan dari baginda Nabi dengan mengambil ilmu yang sebanyak-banyaknya. Jadi orang yang soleh, yang baik, yang alim, yang ahli ibadah, yang takwa, yang kaya, semuanya ahli sedekah. Orang kaya tapi yang baik. Amin. Ya, tidak baik.
yang berjuang untuk agama Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka terkenal oleh kasih pelaturan dan mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim bermanfaat dan bermanfaat dan bermanfaat. Nabi fakir wa fakir lana wa faruqatina wa fi dinina wa ahli al-bajr tawadata. Allahumma hadina bi taqwa ja'alna nasru fi qawlati wa lana wa siwa wa la tajal khalaf amra wa subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yusir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma ajina haqqan wa warzuqna ittiba'ahu wa inna al-batila min al-warzuqna warzuqna ijtinabahu. Allahumma ya man wafaqa ahla al-khair al-khair wa ahla al-khair wa fiqna al-khair wa inna alayhi. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wa la ilaha illa huwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.